on the ground! Hello? Hai brosis, balik terus di Hey Cinema. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul I Care A Lot. Film ini disutradarai oleh Jay Blackson dan dibuat pada tahun 2020. Film ini berisikan cast-cast ternama seperti Rosamund Pike, Elza Gonzalez, Peter Dinklage, dan lain-lain. Oke, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai intronya. Film dibuka dengan memperlihatkan persidangan yang dihadiri oleh seorang wanita bernama Marla Grayson dan seorang pria bernama Feldstrom. Marla ditugaskan oleh negara sebagai wali profesional dari orang tua kandungnya, Tuan Feldstrom. Namun digugat karena Feldstrom menuduh Marla sudah menculik ibunya dan merampok hartanya. Gugatan tersebut dibuat karena Feldstrom tidak bisa menemui ibunya dan bahkan tidak akan mendapatkan warisan dari ibunya. Namun Marla membela diri dan mengatakan kalau tugasnya adalah merawat orang tua yang kesulitan dan melindungi diri dari keluarga yang tidak bertanggung jawab. Dengan penjelasan Marla yang lebih masuk akal, hakim pun memutuskan kalau Marla adalah wali yang sah untuk ibunya Feldstrom. Kemudian Feldstrom yang tidak terima dengan keputusan hakim pun menyumpahi Marla agar suatu hari nanti ada yang membunuhnya atas perbuatannya. Sedikit penjelasan tentang Marla, dia adalah seorang wanita licik yang menjalankan perusahaan perwalian profesional yang mengurusi orang tua yang sakit dan tidak mendapatkan perhatian yang layak dari keluarganya. Sebenarnya perusahaan yang dia jalankan terlihat baik dan mulia, namun Marla hanya mau menerima orang tua yang kaya saja dan akan menguras habis harta milik kliennya. Dia juga bekerja sama dengan seorang dokter bernama Karen yang akan mencarikan klien dan juga seorang pria pemilik panti jompo bernama Sam yang bertugas untuk mengurung para kliennya di sana. Jadi melayani hanyalah kedoknya saja. Lanjut, suatu hari Marla dan Friend yang adalah partner kerja sekaligus pasangannya mendatangi Dr. Karen dan meminta klien baru kepadanya. Dr. Karen bilang kalau ada salah satu pasiennya yang berpotensi untuk menjadi klien Marla. Tapi dokter meminta imbalan berupa saham perusahaan Marla karena calon kliennya yang kali ini sangat berkualitas. Dia adalah seorang wanita tua bernama Jennifer Peterson. Jennifer adalah wanita yang sangat kaya raya, namun sebatang kara. Dia belum pernah menikah dan tidak memiliki anak. Dia juga tidak memiliki keluarga satupun. Dan orang tua seperti itulah yang Marla incar. Akhirnya Marla pun menyetujui permintaan dokter dan mulai mengurus surat perintah resmi dari pemerintah untuk menjadi wali profesional dari Jennifer. She cannot take adequate care of herself, and I believe she is at high risk. Okay, Miss Grayson. Do you think you can take her on as one of your wards? Yes, Your Honor, if you need me to take care of her. Setelah mendapatkan surat perintah dari negara, Marla pun memulai penjemputan Jennifer di rumahnya. Awalnya Jennifer menolak, namun karena Marla menunjukkan surat resmi dari pemerintah dan juga ada polisi di sana, Jennifer pun mau tidak mau ikut dengan Marla dan dibawa menuju panti jompo milik Sam. Sesampainya di sana, Jennifer langsung disambut meriah oleh Sam dan para pekerja di sana. Jennifer diajak tur sebentar, kemudian diajak masuk ke kamarnya yang besar dan mewah. I'd forgotten how big they are. Yeah. Di kamarnya, Marla mengatakan kalau sekarang dia adalah wali resmi untuk Jennifer dan bisa dimintai tolong kapanpun. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Marla dan Friend pun setelah itu langsung bergerak menguras habis harta Jennifer. Mereka menjual rumah Jennifer dan juga mengecek brankas milik Jennifer yang ternyata terdapat berlian mahal. Di tempat lain, Jennifer ingin sekali keluar dari sana, namun dilarang oleh para pekerja panti jompo. Bahkan ia tidak diperbolehkan untuk menggunakan handphonenya. Kemudian suatu hari, rumah Jennifer didatangi seorang pria bernama Alex. Namun Alex kebingungan karena mendapati rumah Jennifer dalam keadaan sedang direnovasi dan ada pelang rumah dijual. Alex pun diberitahu kalau Jennifer sudah tidak tinggal di sana dan kemudian Alex pun langsung pergi.
Ternyata Alex adalah bawahan dari pria cebol bernama Roman yang adalah anak kandung dari Jennifer. Sebenarnya hari itu adalah hari pertemuan antara Roman dan Jennifer. Mereka berdua menyembunyikan identitas mereka agar Jennifer tetap aman dari musuh-musuh Roman yang bekerja sebagai pebisnis sekaligus mafia. Roman yang tidak bisa menemui ibunya pun akhirnya marah dan menyuruh Alex untuk mencari tahu siapakah yang bertanggung jawab atas hilangnya ibunya alias Jennifer. Alex pun bergerak cepat dan melaporkan kalau orang yang bertanggung jawab adalah Marla yang bekerja sebagai wali profesional bagi kaum jompo. Kemudian Roman pun menyuruh Alex untuk membereskan masalah ini dengan cara resmi dan tidak melanggar hukum. Roman mengutus bawahannya yang bekerja sebagai pengacara yang bernama Dean. Dean pun mendatangi kantor Marla dan membujuk Marla untuk melepaskan Jennifer. Namun Marla tentunya tidak mau karena kliennya yang ini sangat berharga. Akhirnya Dean pun mengeluarkan jurus terakhir dengan mengeluarkan uang sebanyak $200.000 dari dalam koper. Dan ia akan memberikan uang itu jika Marla mau melepaskan Jennifer. Namun Marla masih juga menolak permintaan Dean dan akhirnya Dean pun pergi. Kemudian mengancam kalau kehidupan Marla ke depannya tidak akan nyaman lagi. Marla sebenarnya cukup panik dan langsung mendatangi Jennifer untuk mencari tahu siapakah Jennifer sebenarnya. Jennifer mengatakan kalau ini adalah kesalahan terbesar yang pernah Marla buat. Jennifer juga bilang kalau kedepannya akan ada orang yang mendatanginya dan mengancam hidupnya. Namun Jennifer tidak juga mengatakan siapakah dirinya yang sebenarnya. Akhirnya Marla pun pasrah dan kemudian mendatangi Sam dan menyuruhnya untuk mengurangi porsi makan Jennifer. Ia juga menyuruh Sam untuk membius Jennifer di siang hari dan hanya membolehkan Jennifer keluar kamar selama 30 menit. Di tempat lain, Roman mendatangi bank brankas dan mendapati kalau berlian milik ibunya sudah dicuri. Setelah itu Roman pun menyuruh Dean untuk menggugat Marla di persidangan. Namun lagi-lagi Marla yang menang. Karen would palm off difficult patients to Marla whether they needed a guardian or not. Your request to dissolve this guardianship is denied. Karena tidak ada cara lain, akhirnya Roman pun menyuruh Alex untuk langsung menculik Jennifer di panti jompo. Good morning. My name is Walter Smith. Fight her! No! Get down on the ground! About fucking time. Namun polisi cepat datang dan usahanya kali ini gagal total. Roman pun tidak tinggal diam dan menjalankan ancaman lainnya dengan membunuh Dr. Karen. Marla dan Friend pun panik tentunya. Namun Marla menenangkan Friend dan mengatakan kalau ia tidak gentar dengan seluruh ancaman yang sudah Roman berikan. Sedikit info lagi, sampai sejauh ini sebenarnya Marla belum mengetahui siapakah dalang sebenarnya dari seluruh ancaman yang ada. Jadi yang dia tahu baru Dean dan juga Alex. Oke, lanjut. Marla kemudian kembali mendatangi Jennifer dan bertanya siapakah dirinya sebenarnya. Jennifer lagi-lagi masih tutup mulut walaupun Marla terus mengancamnya. Lalu saat Marla lengah, Jennifer pun menyerang dan mencekik Marla sampai hampir pingsan. Atas perbuatannya, Jennifer pun dijatuhi hukuman dan dipindahkan ke panti jompo yang lebih ketat penjagaannya dengan fasilitas yang jauh lebih buruk. Kemudian suatu saat, Marla pun dibius dan diculik oleh anak buah Roman. Sedangkan Friend didatangi di rumahnya dan dipukuli sampai pingsan. Marla yang sudah ditangkap pun dibawa untuk bertemu dengan Roman. Di sana Marla diancam akan dibunuh jika tidak mengembalikan Jennifer kepada Roman. Tapi Marla kelihatannya nyantai-nyantai aja dan bilang dia nggak takut dibunuh. Roman pun kesal dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Aksi pembunuhan pun dijalankan, yaitu dengan menyamarkan pembunuhan seperti kecelakaan mobil. Marla dibius terlebih dahulu dan mobil pun dibiarkan melaju kencang, kemudian jatuh ke jurang dan tenggelam di danau. Namun karena guncangan yang hebat, Marla pun sadar dari biusan dan berusaha untuk keluar dari mobil yang sudah tenggelam. Marla pun berhasil keluar dari mobil dan langsung pulang ke rumahnya, kemudian mengecek keadaan Friend. Ternyata Friend masih hidup dan langsung diberikan pertolongan pertama untuknya. Setelah beberapa hari pemulihan, Marla pun langsung melakukan misi balas dendam kepada Roman. Marla mengintai supir Roman dan mengikuti kemanakah supir itu pergi. Ternyata mereka dibawa ke apartemen Roman dan Marla pun langsung melumpuhkan sopir beserta asistennya Roman.
Marla juga membius dan menculik Roman, kemudian meninggalkan Roman di daerah terpencil dalam keadaan telanjang dan membakar mobilnya yang menjadi barang bukti. Besoknya Roman ditemukan oleh seorang pria dan langsung dilaporkan, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Roman pun akhirnya dianggap sebagai orang tanpa identitas. Dan otomatis negara berwenang untuk menunjuk wali resmi bagi Roman. Dan tebak siapakah yang menjadi wali Roman? Ya, tentu saja Marla. Don't try to talk. You have a tube in your throat. Setelah itu mereka pun berbincang berdua. Marla menawarkan perdamaian dengan syarat Roman harus membayar sebesar $2 juta dan membiarkan kepemilikan berlian untuknya. Tapi Roman kemudian menawarkan win-win solution, yaitu mereka akan membuat perusahaan perwalian yang jauh lebih besar dengan modal yang Roman berikan dan skill menjalankan perusahaan milik Marla. Marla pun berpikir sejenak dan akhirnya setuju. What about the diamonds? Fuck the diamonds. If we make each other rich, the trust will follow. Mereka pun mulai membuka cabang di seluruh dunia dan dalam waktu singkat perusahaan mereka menjadi sangat besar dan sangat menguntungkan. Sampai-sampai Marla sering diundang di TV dan dianggap sebagai tokoh inspiratif Amerika. Me? I'm just someone who cares. Namun suatu hari Marla didatangi oleh Vestrom yang memegang senjata dan langsung menembak Marla tepat di dadanya. Are you still ambitious? Dan film pun selesai. Oke, dari film ini kita diajarkan bahwa nyari duit nggak usah segitunya amat, ya guys. Rezeki nggak kemana. Yang penting berusaha keras dan cari duit yang halal. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share kepada teman-teman kalian agar kita makin semangat bikin videonya nih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.